Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Wulandari. Saya dan teman-teman saya di sini akan menjelaskan tentang Departemen Operasional di Perhotelan beserta tugasnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih hotel itu. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, dan jasa-jasa lainnya yang dikelola secara komersial. Nah, di dalam hotel itu terdapat beberapa departemen-departemen beserta tugasnya. Ada Departemen Front Office. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen FO dipimpin oleh seorang manajer atau Front Office Manager. Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab Departemen Front Office, yaitu yang pertama, check-in dan reservation. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh staf FO, yaitu greet the guest atau menyapa tamu. Yang kedua, register the guest. Hal-hal yang dilakukan adalah meminta bukti identitas tamu untuk validasi data berupa KTP atau paspor. Bukti identitas ini nantinya akan difotokopi dan disimpan sebagai jaminan. Yang ketiga, assign a room, artinya memberikan kamar pada tamu sesuai kesepakatan dengan menyerahkan kunci kamar. Yang keempat, room the guest, yaitu mengarahkan tamu untuk menuju kamarnya. Yang kelima, information, yaitu memberikan informasi tentang fasilitas hotel, kegiatan yang sedang ada di hotel, ataupun informasi wisata di sekitar hotel. Yang keenam, menangani case complaint. Menangani case complaint juga menjadi salah satu hal yang harus dihadapi oleh FO. Petugas FO harus mengikuti standar prosedur dalam menangani tamu komplain, supaya dapat tercipta solusi terbaik terhadap tamu. Lalu selanjutnya, tugas lain dari FO adalah membuat laporan mengenai tingkat hunian kamar di hotel atau room occupancy, khususnya petugas FO yang shift malam. Lalu bagian dari FO yang juga tidak boleh dilupakan adalah bellboy. Bellboy adalah bagian dari section concierge yang akan melayani barang bawaan tamu, mulai dari tamu tersebut check-in, check-out, ataupun pindah kamar. Departemen selanjutnya adalah housekeeping. Housekeeping dapat disebut sebuah departemen operasional dalam suatu hotel ataupun apartemen yang mengurus segala kebutuhan hotel terkait dengan perawatan dan kebersihan hotel. Housekeeper yang bertugas pada pekerjaan ini meliputi menjaga kebersihan serta merawat keseluruhan kamar hotel, baik bagian dalam maupun bagian luar. Dengan standar operasional yang berlaku, petugas housekeeping akan bersikap baik dan ramah tamah kepada tamu, sehingga kewajiban sebagai tamu untuk menghormati housekeeping. Tanggung jawab dan tugas housekeeping. Tugas housekeeping pagi hari. Housekeeping akan menghubungi front office untuk mendapatkan informasi mengenai kamar VIP yang telah dipesan di hari itu dan jadwal check-out room. Kemudian laporan akan diteruskan ke masing-masing supervisor, melakukan pencatatan dan pemeriksaan barang yang hilang maupun rusak diganti dengan yang baru. Membagi jadwal cleaning supplies ke masing-masing lantai. Sore hari, membuat laporan jadwal housekeeping, event safe, bertanggung jawab terhadap jalannya pekerjaan di waktu sore hingga malam, terutama apabila eksekutif housekeeping sedang tidak ada di tempat. Mengisi buku daftar hadir. Tanggung jawab housekeeping, selain melakukan tugasnya, housekeeping juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal membersihkan dan memelihara kamar-kamar tamu di seluruh area hotel, menyeluruh di publik hotel, menjaga kebersihan lingkungan hotel, membuat laporan status kamar ke bagian front office, menjaga peralatan kerja housekeeping dengan baik, menata supaya terlihat bersih dan indah. Yang selanjutnya ada Departemen Sales and Marketing. Departemen ini bagian penjualan yang bertugas menawarkan dan memasarkan hotel kepada publik. Sales hotel memberikan panduan mengenai pemanfaatan hotel beserta fasilitasnya kepada publik. Nah, untuk menjadi sales hotel, kita harus mencintai dunia marketing terlebih dahulu. Seorang sales itu harus handal dalam membaca cerita. Kenapa? Karena cara pengenalan atau penawaran produk yang baik adalah dengan bercerita. Adapun beberapa tugas atau tanggung jawab yang diemban oleh sales marketing. Yang pertama, memberikan panduan mengenai pemanfaatan hotel kepada klien atau calon klien. Yang kedua, melakukan komunikasi kepada klien hotel.
Yang ketiga, melakukan penawaran kerjasama dan promosi kepada klien. Yang keempat, menyusun paket penawaran fasilitas hotel. Lalu yang kelima, menciptakan terobosan baru sebagai trik marketing hotel. Selanjutnya ada Departemen Food and Beverage Service. F&B memiliki tanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan yang berkait dengan makanan dan minuman kepada para tamu atau pelanggan. Seseorang yang bekerja di bidang F&B service biasanya diharuskan untuk tampil rapi, bersikap ramah dan sopan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini karena pekerja di bidang ini berkaitan dengan pembagian jasa pelayanan yang setiap harinya bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Tugas dan tanggung jawab Departemen F&B Service menyediakan dan menawarkan bagian macam menu makanan dan minuman, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, terutama dari segi pelayanan di industri F&B, memperoleh keuntungan secara finansial sebagai sumber tambah penghasilan industri perhotelan dan F&B, meningkatkan kepuasan hotel, restoran, dan perusahaan lainnya yang memiliki Departemen F&B dalam hal pelayanan. Selanjutnya ada Departemen Human Resource. Departemen ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia internal, mulai dari proses rekrutmen dan berkelanjutan selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Adapun beberapa tanggung jawab Departemen Human Resource. Yang pertama, merekrut pekerja. Dalam merekrut pekerja, tim Human Resource harus bisa memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan. Rekrutmen karyawan tidak boleh dilakukan asal-asalan, karena memilih karyawan yang salah justru akan merugikan perusahaan nantinya. Yang kedua, pengembangan karyawan. Mengupayakan pendidikan dan pengembangan karyawan sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi pada perubahan tersebut. Meningkatnya kompetensi karyawan tentu akan menaikkan kontribusi tiap individu yang tentu saja akan menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, mengatur perihal kompensasi. Pemberian kompensasi baik berupa materi maupun non-materi secara efektif dapat meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga meminimalisir naiknya angka turnover di dalam perusahaan. Namun, pemberian kompensasi tersebut harus dilakukan secara adil dengan berpedoman pada Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang keempat, evaluasi kinerja karyawan. Semakin baik kinerja karyawan, maka tujuan perusahaan akan semakin cepat tercapai. Di sisi lain, proses evaluasi kinerja juga berguna untuk meninjau hasil training atau program pengembangan karyawan yang disediakan perusahaan. Yang kelima, membuat perencanaan karir. Tak hanya sekedar naik jabatan saja, jenjang karir juga membuka peluang pada setiap pekerja untuk mendapatkan kenaikan gaji. Jadi, perencanaan karir tersebut tidak hanya berdampak pada status pekerja di perusahaan saja, namun juga kesejahteraan finansialnya. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, tim Human Resource harus memikirkan berbagai cara agar suasana kerja tetap kondusif, sehingga setiap karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan nyaman. Yang ketujuh, merencanakan program-program lain yang bermanfaat. Selain program pembangunan karyawan dan perencanaan karir, tim Human Resource juga bisa berinovasi untuk merencanakan program-program lainnya yang memiliki manfaat baik bagi karyawan maupun perusahaan. Dan departemen selanjutnya ada accounting. Tugas dan tanggung jawab accounting departemen di hotel memang cukup kompleks. Bagian accounting dalam hotel bertanggung jawab untuk mengendalikan kegiatan operasional keuangan. Jumlah staf di bagian accounting tergantung pada pengelolaan keuangan orang yang bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab accounting departemen di hotel. Yang pertama, memastikan pembukaan keuangan kantor tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target. Kedua, memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik. Tiga, memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia dan terdistribusi kepada manajemen dengan baik. Empat,
Bahkan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan tanpa ada yang terlewatkan. 5. Memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik. 6. Memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian finansial terlaksana dengan baik. 7. Mengevaluasi atau mengontrol bagian pendapatan dan pengeluaran. 8. Membuat pembukuan atas segala transaksi pembelian barang di hotel. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan hotel baik pendapatan maupun pengeluaran. Selanjutnya ada Departemen Engineering. Di Departemen Engineering ini, orang-orangnya memiliki kemampuan di bidang teknik untuk mengatasi berbagai trouble seperti AC mati, listrik padam, terjadi penyumbatan pipa, kamar gas yang bocor, dan memperbaiki fasilitas-fasilitas hotel lainnya jika mengalami kerusakan. Adapun beberapa tanggung jawab Departemen Engineering, yaitu yang pertama, melindungi biaya investasi. Untuk mencegah terjadi kerugian bagi pemegang saham perusahaan, maka segala sesuatunya harus diatur dan dicegah dengan cara melakukan maintenance terhadap segala bentuk aset yang ada dan memastikan semua fasilitas bisa digunakan dengan baik. Yang kedua, memaksimalkan pelayanan hotel. Departemen Engineering ini harus bisa mendukung perusahaan dengan memastikan segala sesuatunya dapat berjalan lancar, sehingga kepuasan tamu hotel bisa maksimal. Yang ketiga, mengatur segala sesuatunya berjalan efektif dan efisien. Seorang engineering hotel harus bisa mengontrol operasional agar penggunaannya bisa efisien, mampu menekan biaya energi, dan meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian dalam operasional hotel. Departemen Engineering ini punya prinsip dasar staf. Prinsip yang pertama, yaitu tamu adalah raja. Jadi, tamu adalah orang penting yang harus disambut dengan pelayanan prima dari hotel. Prinsip yang kedua, yaitu tamu tidak menggantungkan dirinya ke kita, karena kita yang bergantung pada tamu, jadi berilah pelayanan yang terbaik. Prinsip yang ketiga, seringkali tamu dianggap mengganggu pekerjaan kita. Misalnya, ketika kita sedang sibuk mengecek listrik dan ada tamu yang mendatangi untuk bertanya sesuatu, jawablah dengan sopan dan santun. Prinsip yang keempat, tamu adalah objek dari pekerjaan kita. Sesungguhnya kita yang sedang bekerja untuk tamu, jadi ingat bahwa tamu adalah sumber pemasukan hotel. Prinsip yang kelima, tidak berdebat dengan tamu, karena mereka sebatas tamu hotel, bukan lawan untuk adu kepandaian. Prinsip yang keenam, penuhi semua keinginan tamu, asalkan masih merupakan keinginan bisnis atau servis hotel yang masuk akal. Prinsip yang ketujuh, layani dan perlakukan tamu dengan S3, senyum, sopan, dan seramah mungkin. Prinsip yang kedelapan, tamu adalah sumber pemasukan hotel, yang berarti sumber gaji kita. Pelayanan prima akan membuat tamu tidak kapok dan tetap menjadi pelanggan setia yang baik untuk kelangsungan hotel dan diri kita. Itu tadi beberapa departemen-departemen yang ada di hotel beserta tugasnya. Semoga dapat membantu menambah wawasan. Saya dan teman-teman saya pun masih banyak kekurangan dalam pengetahuan maupun dalam menjelaskan. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.